maksudnya mbok loh, jaga-jaga ini ha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi sini. Si tampan. Empan jere. Wong pedek liwat saking kancaku ya siji ki wis wong siji ki. Wong iya sih. Oh, udah. Oh. Nah, cek gambar dulu. Cek audio. Kuota kredit ya muter. Sembusik kok. Kita jalan iki, Mbak. Ini. Ya. Di sana. Lah ya maksudnya lewat sini. Iya. Oh iya. Oke, teman-teman, nggak usah panjang lebar. Asem ngerti aku kayak jen nggak batir sumpah. Aku dikira apa disuruh nyusup sebentar aku jaketnya tak nganu ya. Tak copot dulu. Takutnya sempromong. Sebentar agak seki ya. Nah, tak taruh sini dulu. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Iya, lanjut cerita tadi yo. Sumpah kalau tahu kayak gini, aku Rene bawa temen. Aduh, semprul. Bosnya dia ada aja loh. Senangnya ngeprank dia tuh. Sebentar. Aduh. Set. Kita nanti mana ya? Sini apa ya? Oke. Aku udah mulai gemeter lagi. Sungai soalnya, sungai jembatan di sana. Apa jalan ini ya? Apa iya sih bu? Bosnya tuh yang nyanyi kok bu. Asli. Nyanyi balonku ada 5. Kamu juragan itu sing shot bae fales. Buset. Nih bro. Waduh. Lihat ininya aja udah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, share ke teman-teman yang lain barangkali untuk notif dan lain-lain. Walah, apa ini? Telat atau gimana? Wih, tuh bro. Masya Allah bro. Tuh. Gambar piye? Gambar? Wah, muter. Masa sih? Serius iki. Kalau betul muter aku ndak anu loh. Oh, jos. Iya. Set. Tapi buat saya pribadi enakan nyanyi. Cuma ndak dapat duit. Soalnya kena hak cipta. Nah, kalau penelusuran ada duitnya. Tapi ya koyo ngene iki, bro. Aduh, jan gemetere. Aduh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pokoknya minta doanya buat teman-teman semua ya. Jangan sampai terjadi sesuatu. Aduh. Sorry bro. Aku pakai sepatu ini. Waduh. Ini dalane. Ya kok ya lewat sini gitu. Walah juragan mantap kok enggak ini. Apa bener jalan ini? Wes tak kecobrokan wae ora apa-apa. Bentar bro. Aku tak nyopot sepatu dulu. Tak nyopot sepatu. Tak bingkis dulu. Tak nyabrang ora apa-apa. Oh, kalau enggak diturutin nanti juragannya muring-muring. Terus dikira aku penakut. Opo. Tenang aja. Pokoknya kita doanya aja, bro, ya. Bismillah. Lunyuk, bro.
Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aku takutnya itu yang kedung itu loh. Apa sih kedung sih bahasa? Suasananya apa? Hawane jujur wis beda banget sumpah. Apa kayak? Astagfirullahaladzim. Apa tadi ya? Kayak hewan tadi bro. Kayak hewan gak tuh. Merinding aku asem. Merinding aku bro. Astagfirullahaladzim. Set. Oke, aku tak telusur ke sini dulu bro. Aduh. Padahal aku kalau lewat jembatan sini sendirian di jalan loh ya, rasanya ki suara karuan. Iki malah disuruh ke bawah. Bismillah. Aduh, roket. Oke. Santai aja cuy. Tuh, ini jalannya kemana sih San? Nah, aku takutnya yang kayak gini nih loh, yang air diem ini loh. Biasanya kan dalam. Apa? Wah, batu asem. Kaget. Wah, lunyune. Tak kira ulo. Bentar bro. Oke. Aduh. Ada denger nggak? Ada denger nggak tadi? Kayak capek. Oh gitu. Sumpah tadi aku dengar jelas Pol. Ini apa ini? Aku tadi dengar jelas Pol. Oh gitu. Oke, slow. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dengar Pol. Nggak tahu ketangkep audio apa enggak, apa kamera apa enggak, suara nih, audio nih. Aduh. Sorry kalau agak blur ya. agak enggak kontrol ini, enggak kontrol perangkat. Aku fokus tempat baik. Aduh, jeblos baik. Ini banget bro. Enggak takutnya ada ular nih bro. Aduh. Kayaknya ya kayak ini gitu. Jam 12. Harusnya arah sini.
Bismillah. Tuh, menuju ketan rencep mening. Serius takutnya ada ular gitu loh. Ah, mending lewat sini aja. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa billahil azim. Bro, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bro, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innalillahi. Ini yang dari astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Tuh. Apa? Aduh. Yang aku lihat, mohon maaf, yang aku lihat kayak lemper bro. Yang aku lihat lo ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Oke. Astagfirullahaladzim. Buset. Aduh. Kemana dia? Sebentar. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. Enggak, ini memang kalau di zoom, pasti blur ini. Iya kan? Tuh. Masya Allah. Aduh, gemeter aku dengkulnya, sumpah aku gemeter dengkulnya. Innalillahi. Nah, tuh, apalagi tuh. Nah loh. Nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hitam, gede banget. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. Wih, gila bro. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Set. Kayak kesini bro. Yang hitam itu kayak kesini bro. Iya betul. Hitam. Jangan irang. Allahu Akbar. Jangan irang, hitam. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Serius, aduh, gemeter apel aku. Dengkulnya. Enggak, serius yang hitam itu kayak mau turun loh bro. Kayak mau turun dia tuh. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Gemeter padaku. Astagfirullahaladzim. Wes. Serius. Enggak, apa namanya? Kayak mau ini loh. Tadi yang hitam kayak mau turun. Enggak, takutnya ngejar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Tuh. Oke bro. Oke, aku mundur alon-alon ya bro. Sorry. Aduh, sampai telaku garing bro. Aduh. Oke, slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, memang apa namanya? Pas aku lihat tadi, pas yang di Iya, betul. Aku lihat sosok si Wowo itu di samping, di itu loh. Nah terus yang tak kira sosok si Ocong di itu kayak salah.
terus kayak ngelayap gitu, kayak kayak terbang selorot gitu. Terus habis itu apa itu? Itu apa itu? Oh, sorry. Oke. Alah, wis lah, Bro. Oke, Bro. Aku tak keluar deh, Bro. Sorry ya, Bro. Soalnya aduh, ketularak. Soalnya aku baru ke lokasi ini, sumpah. Aku baru ke lokasi ini. Luar biasa, Bro. Aduh, ngeblur bae mending. Sebentar, Bro. Oke. Uh, gila. Tak cangking bae. Sepatu nih. Tak cangking bae sepatu nih, Bro. Gila. Sumpah kita hampir juragan. Aduh. Ih. Takutnya mengekori. Asem. Aduh. Tang. Aduh. Yakin tekan temenan sumpah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh. Gemeter banget, Nyong. Yakin, Mbak. Ini loro teka kabeh. Aduh, kata dablongan sumpah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Allahu Akbar. Aduh. Allahu Akbar. Nih. Astagfirullahaladzim. Oke. Terima kasih. Delong. Astagfirullahaladzim. Kok ngeblur boy. Iya kok. Nyong pantau ki guys, ngurung-ngurung boy kok. Apa sinyalnya nyong sih? Nyong cilik. Kira-kira isin kanur, Pak? Ya dia kan penghuni sana. Oh. Tapi aku pernah itu loh, apa? Lemper. Kuntilanak. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Untung aku langsung layu. Dari sini hitam kayak mudun. Gila. Ro kembarannya lo wedi toh. Lah. Bagi tulisannya cilik men tuh Mas Ari. Hah? Ini logo yang di sini Iya. itu diganti pakai subscribe no. Nah, ini kalau ya, nah ini kan tanda air. Tanda air itu kalau disentuh itu masuk ke logo sub. Oh, gitu. Loh, apa gitu? Ki gembirang. Gembok. Jadi merek kok. ini kena nggo jimat iki. Coba beli. Ojo lah mesake. Nek sing abang ya tak gawa. Tapi iki ora abang. Maburan. Berarti masih di sana, Pak. Awas kowe engko kejolong nang maring kali. Kelang pembatas aja merek-merek. Di sini motor-motor ya. Motor guys, nyong sinyal ya apa priwi ya. Nyong mantau loh dari tadi loh. Motor-motor. Aduh. Iya, Bapak. Oke. Oke, saya pantau di sini tuh muter-muter terus. Sinyalnya juga orang anu ya? Hah? Di bawah sana ya? Di bawah iya agak kurang bagus. Tapi kalau di kolong jembatannya itu sinyalnya elek. Tadi bening banget. Pas deket
kolam yang itulah ini ya. Oke teman-teman semuanya, ini jadi untuk lokasi di ujung sana itu kebun lebat rumpun bambu, dan di sebelah sini itu tebing tinggi, sangat tinggi sekali, ada 20 meteran ya kalau ke atas sana itu. Nah di sana itu jadi tempat buangan sampah. Ini kalau nggak ada rerimbunan, nggak ada semak, di belakang semak itu tumpukan sampah teman-teman. Jadi beberapa warga yang dulu ya masih belum diberi peringatan kalau buang sampah itu pada sampah sekarung dilempar ke sana, sekarung dilempar ke sana itu. Nah ini di sungai bawah sini juga banyak sekali sampah yang menumpuk. Ini biasanya pengendara atau warga yang di rumah dari atas atau dari sana kalau mau pergi bawa sampah lalu lempar ke bawah. Itu udah digantongin pakai plastik-plastik gitu. Nah ini sangat disayangkan sekali. Itu kayak gitu. Sangat sulit sekali ya membangun kesadaran bahwa sungai itu bukanlah tempat sampah, tetapi karena kebiasaan membuang sampah di sungai. Dan kalau musim banjir, sampah itu akan bersih terbawa oleh arus sungai itu sendiri. Tapi sampah ini tidak akan terurai oleh air ya, plastik ini akan sampai ke laut. Jadi kita bisa bayangkan kalau seluruh penduduk desa itu membuang sampah di sungai, laut ini bakal jadi TPA yang sangat luar biasa. Akan banyak sekali yang dikorbankan, yaitu hewan atau ekosistem di sungai ataupun di laut itu nanti dalam beberapa puluh tahun ke depan itu akan rusak. Nah di sini gambaran-gambaran yang sering muncul itu bervariasi teman-teman, sangat bervariasi sekali. Tapi yang paling fenomenal adalah sosok anak kecil 2 berwarna hitam itu yang sampai tahun 2000 ke atas ini itu masih sering terlihat. Untuk sosok nenek-nenek yang di sana, saya sendiri pernah ngalami pas mancing, itu di belakang saya itu seperti ada nenek-nenek jongkok dengan nafas yang sangat terdengar jelas, nafas kayak layaknya seorang nenek-nenek di bawah sana. Saya mengalaminya itu jam 11 malam pas saya lagi mancing, dikala saya belum main YouTube ya, belum main mancing di Kelintung. Itu saya dulu hobinya mancing. Saya biasa nongkrong di bawah sana sendirian mancing. Itu kayak gitu. Walaupun ke tempat airnya nggak terlalu besar, tapi ikannya itu kayak nggak pernah habis. Itu di bawah sana. Kemudian pada beberapa tahun kemarin di bawah sini, ini di bawah jembatan Persis itu kan ada kayak kolam kecil itu Mas Arif. Yang ada di Kampung Lewat itu. Di situ kan dulu ditemukan mayat kan. Iya betul. Kamu Iya. dengar kan? Nah, ini ada misteri teman-teman. Jadi orang ini seperti diculik oleh bangsa jin, tapi dari jenis jin air, jadi tidak tertolong nyawanya. Ada perbedaan-perbedaan begini. Ada manusia diculik bangsa jin, dibawa ke alamnya. Kalau jin jenis jin darat, ini manusianya bisa bertahan, bisa selamat. Tapi ketika yang menculiknya adalah jin air, manusia tidak akan sanggup hidup dalam air. Begitu teman-teman. Berbeda ya. Jadi ketika eksplorasi ke sungai atau kita melintasi perairan dan sebagainya, kita harus sangat berhati-hati sekali. Kalau kita terbawa ke dimensi jin air, pasti jasad kita tidak akan sanggup. Ya, kalau diculik full, penculikan dengan metode seperti ini, ada diculik hanya apa istilahnya, ruhnya saja, apa sih, sukmanya saja. Yang diculik itu sukmanya saja, raganya akan tetap berada di sana. Kayak gitu. Tapi kalau yang menculik itu dari jenis jin air, otomatis raga itu akan ditaruh di dalam air, sukmanya entah kemana. Nah raga ini tidak akan bertahan di dalam air. Berbeda kasus kalau orang di hutan diculik sukmanya, itu biasa raganya akan disimpan. Ya, raganya itu sebenarnya tetap ada di situ teman-teman. Di bawah pohon, di goa atau di semak, itu akan tetap di situ. Tetapi manusia lain ini akan ditutupi. Jadi orang nyari padahal orangnya di situ.
nyari muter-muter ya nggak ketemu karena masih ditutupi. Nah, sukmanya ini yang dibawa oleh mereka. Jadi raga tetap bernafas, ya. Raga tetap bernafas, teman-teman. Sistem mikroorganisme tubuh tetap berjalan. Detak jantung, aliran darah, pernafasan ini tetap berjalan. Nah, manusia bisa secara mikroorganisme tubuh bisa bertahan, kepanasan, kehujanan itu bisa tetap hidup. Tapi ketika yang menculik adalah bangsa lembut dari jin air, ini raganya akan di air. Itu teman-teman. Nggak akan mampu karena nggak bisa bernafas. Secara sistem tidak bernafas, jantung tidak bekerja, darah tidak mengalir ke otak, pasti berhenti kehidupan. Begitu. Ya, nah di sini dulu ada salah satu warga desa Kasegeran yang kemungkinan terbesar itu adalah diculik lelembut bangsa sini. Ya gitu. Di bawah itu lubang air yang di bawah jembatan itu dalamnya tidak lebih dalam dari perkutut saya. Iya Mas Arif. Iya benar-benar. Ya kan? Iya. Di bawah sana itu di bawah jembatan itu ada kubangan air yang kalau saya masuk perkutut saya itu nggak kancelep. Jadi kalian bisa ukur kedalamannya gitu loh. Bisa ukur kalau saya duduk di air itu saya bersila, kepala saya tetap kelihatan. Saking ceteknya itu. Saking ceteknya, tapi di situ pernah dijadikan sebagai tempat untuk menyembunyikan raga manusia. Kronologinya seperti ini. Si almarhum ini, saya tidak sebut nama, itu siang hari, ya, jam 12:30 siang, itu pergi ke sungai ini. Yang mandi apa mancing itu ya? Mandi. Iya, mandi benar. Ya, dia itu habis kerja nyangkul sawah bapaknya karena dia warga sekitar sini. Nah, begitu azan zuhur dia istirahat mau mandi dulu. Ya kan karena habis dari sawah. Dia bawa ember, sabun dan sebagainya turun ke bawah. Di sebelah sana itu ada belik. Saya pernah mandi di sana. Kalau teman-teman ikut saya pasti tahu saya pernah mandi di sana. Nah, dia mandi di sana. Ya. Dan dia nggak pernah pulang. Nggak pernah pulang, nggak pulang-pulang teman-teman. Berangkat jam 12:30 sampai di sana, dia mencuci baju. Bagaimana saya tahu dia mencuci baju? Karena baju yang dia gunakan kerja di sawah dia cuci, lalu taruh di atas batu dan dianya mandi. Ya kan begitu runutnya. Kelihatan dari jejak pakaiannya masih di situ. Nah kemudian sampai maghrib ini nggak pulang. Ya kan, lalu orang tuanya, saudaranya mencari. Tadi perginya ke sungai, maka disusullah ke sungai ini. Nah di sungai ini yang ditemukan itu hanyalah ember, baju yang dia pakai berangkat, handuk, sabun dan peralatan lainnya masih di situ. Tapi orangnya nggak ada. Secara umum nalar orang nggak bakal mungkin masa tenggelam di tempat seperti itu. Lagian ngapain ketilem? Masa iya tenggelam di situ kan nggak mungkin gitu, logika nggak sampai ke sana. Maka orang tua, saudara dan keluarga berpikir bahwa anaknya itu habis mandi, ada temen dia langsung pergi, itu loh, pergi main atau keluar gitu, pakaian dan baju dia tinggal. Ya karena di atasnya jalan. Ini logika yang paling dekat adalah kayaknya bertemu temen diajak keluar atau diajak pergi. Ya namanya juga anak laki-laki kan wajar gitu kan. Lalu dibiarkanlah nanti juga pulang kan gitu. Sampai adzan isya nggak pulang juga. Akhirnya jam 8 keluarga mulai nyari nih. Nggak kepikir ada di dalam air, nggak kepikir sama sekali. Nggak ada otak yang akan sanggup berpikir sampai ke sana karena airnya dangkal. Nah kemudian dicarilah sampai ke teman-teman, ke yang biasa dia main, diparanin, nggak ada, nggak di sini, nggak lihat, nggak ada saksi yang melihat apapun. Ya namanya jalan sepi gini kan, lagian anak laki-laki kan suka pergi gitu kan, ya mungkin lagi pergi jauh sama temennya, lagi kemana. Akhirnya keluarga pun menunggu jam 10 malam mulai gelisah,
kok belum pulang juga gitu kan. Ah mungkin besok pulang. Pagi harinya belum pulang juga, akhirnya dicari lagi. Siapa tahu nginep di rumah temennya. Ini orang tua mider-mider nyari nih teman-teman. Kalau rumah ini itu Pak sudah berusaha gitu kan. Nah sampai pada akhirnya nggak ketemu juga hari itu. Sampai sore lagi nggak ketemu juga. Malam harinya hujan lagi. Hujan teman-teman, tapi sungainya nggak banjir. Sungainya itu nggak banjir, nggak meluap. Karena hujannya nggak terlalu besar itu. Nah, di sini sudah mulai taruh kecurigaan dia kemana, tapi tetap nggak berpikir dia itu diculik bangsa lelembut, tidak sama sekali. Berpikirnya ini bocah pergi ikut temannya dan nggak pulang. Akhirnya mulai bingung kan, ngalor ngidul ngalor ngidul ngalor ngidul. Dalam masa itu, siang harinya di hari berikutnya di jam yang sama. Di jam yang sama dia datang, yaitu sekitar selepas zuhur, ada anak-anak nih rumah yang di atas. Itu di atas kan ada rumah. Itu anak-anaknya turun ke sini mau mancing, namanya anak kecil, mancing wader. Di sini kan biasa buat mancing wader. Dia turun dari sana, turun. Nah, kemudian melihat ada kayak plastik hitam di air. Ya. Lalu dia coba cutik-cutik karena agak aneh. Kayak rambut-rambut gitu kan, namanya anak-anak siang-siang kan berani. Dicutik-cutik ini, hitam apa gitu. Begitu disentuh-sentuh pakai kayu, batang ranting, cetik-cetik mau diambil, tiba-tiba bagian badannya terangkat, mengapung. Tadinya cuma kepalanya tok nongol. Nah, ini dikira apa sama anak-anak? Dicutik-cutik. Begitu kesentuh, dek, badannya mengapung. Duh, sudah agak bengkak. Sudah agak bengkak. Tapi tengkurap posisinya mengapung. Si anak langsung panik, lari ke atas. Panggil bapaknya, bapaknya turun. Tek, ternyata ini adalah manusia. Geger. Nah, warga sini pun udah ditanya dulu kan, pada waktu si anak yang itu hilang, ini sudah dengar anak ada orang nggak pulang. Maka firasat, logika manusia akan langsung, ah ini kayaknya si Anu yang nggak pulang gitu kan. Allahu Akbar. Lalu geger rame, hubungi kepolisian, warga masyarakat berkumpul dedek. Ketika diangkat, wajahnya yang sebagian sudah rusak. Jadi separuh wajahnya itu rusak. Gitu sudah dimakani oleh kepiting. Begitu ceritanya teman-teman tentang kejadian itu. Ada dua kemungkinan, ini setiap ada kasus itu harus ada penjelasan secara ilmiah. Kita tidak bisa selalu ketika ada permasalahan itu mistis, goib, ya kan? Selalu menjadikan bangsa jin dan setan itu sebagai tersangka utama, tidak. Manusia butuh penjelasan nalar, logis yang masuk akal. Ya, kemudian dicarilah informasi lebih dalam bahwa si korban ini menderita epilepsi. Ya. Sawan, menderita sawan celeng. Ini yang menjadi penjelasan secara ilmiah bahwa dia mandi ke sungai, sawan celengnya kumat, malu masuk ke air. Itu seperti itu. Namun yang menjadi rumit dijelaskan secara nalar dan logika, malam harinya, siangnya anak ini hilang dan tidak pulang malam itu, malam harinya ada orang menjaring ikan di sungai ini. Karena biasa ada warga yang suka jaring ikan di malam hari. Karena ikan lembut, nyari ikan wader dengan cara dijala, bukan jaring, jala. Dia menjabruk, cabruk. Ya kan, kalian tahu jala kan? Nah, lokasi itu juga sudah dijabruk. Sudah dilempari jala. Kalau memang dari semalam dia di sana, udah kena jala karena airnya dangkal. Tidak ada sampai ke perkutut saya. Dengan ukuran manusia dewasa, mosok di jala nggak nyangkut.
Ya kan, kalau batu blonos saja seukuran berdimensi sebesar kepala saya, batu saja di dalam air yang lebih besar, ketika jalak dilempar pasti ada kerasa nyangkut gredet gitu kan. Apalagi ini tubuh manusia, dilempari jala nggak nyangkut blas sama sekali gitu. Cuma memang si penjala itu merasakan ada aroma bau amis dan itu nampak berbeda. Tetapi karena biasa di sini itu dijadikan sebagai tempat untuk membuang sampah, dia berpikir ada orang buang sampah pembalut yang lagi overdosis haidnya, jadi baunya memerbak amis. Dikira itu sampah pembalut. Padahal mungkin itu adalah aroma amis dari wajah yang sedang digerogoti oleh kepiting. Dan airnya beraroma anyir. Begitu ceritanya teman-temanku semuanya. Jadi penjelasan secara ilmiah yang namanya juga sawan ya bro. Namanya orang sawan bisa jadi ya gitu. Tapi kenapa di air yang sedangkal itu nggak kelihatan, malam harinya ada penjala nggak nyangkut? Ini yang sulit ditembus dengan akal, sulit ditembus dengan nalar. Begitu tentang kronologi tempat ini dan cerita tentang lokasi ini. Ada hal-hal mistis. Tapi sekali lagi bukanlah dari si almarhum yang menghantui. Tapi sebelum ada kasus itu, tempat ini sudah angker dan seram. Kurang lebih seperti itu teman-temanku semuanya. Semoga menjadi paham. Dan saya mohon kepada kawan-kawanku semua seiman seagama, marilah kita doakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, baik siapapun ya, termasuk saudara kita yang harus berakhir di masa hidupnya yaitu di bawah jembatan ini. Semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga meninggalnya dalam keadaannya husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dan juga buat seluruh kawan-kawan pemirsa, semoga kalian semua senantiasa dijaga, dilindungi segala hal dari mara bahaya. Keluarga kalian semoga senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau memang sudah menjadi suatu suratan takdir, sudah menjadi ketentuan ketika ajal harus menjemput, maka berdoalah semoga kita berpulang kepada Tuhan dalam keadaan yang baik, lagi dijauhkan dari fitnah dunia. Semoga kawan-kawanku semua senantiasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian ya, Mas Ireng. Saya wakili karena dia masih shock sekali melihat sosok yang ada di sana. Aku juga kebayang itu tadi. Ya, kebayang yang di sana ya. Ya, sekali lagi buat kawan-kawanku semua, yang disebut sebagai hantu itu bukanlah arwah, bukanlah roh dari orang yang meninggal. Yang nampak di mata kita, baik perwujudan genderuwo, pocong, kuntilanak atau apapun, itu hanyalah sihir dari bangsa jin, dari syaitan yang bertujuan untuk mempengaruhi kita agar kita itu mulai kacau pikiran kita. Dan jika itu muncul sebagai wajah saudara kita yang sudah tidak ada, maka sesungguhnya itu hanyalah tipu daya bangsa setan untuk menjatuhkan fitnah kepada saudara-saudara kita yang sudah tidak ada. Jadi sekali lagi semoga kalian semua terhindar dari yang namanya fitnah dunia. Sekalipun kita memang sudah ajalnya harus meninggal, maka meninggallah dalam keadaan yang baik. Dan ketika kita sudah tidak ada, semoga kita tidak diserang fitnah oleh bangsa setan, agar wajah kita tidak dipergunakan oleh mereka untuk menjadikan sihir agar kita nampak menjadi hantu ataupun menjadi setan yang menakutkan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kalian semua tidak akan mengalami hal yang demikian. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu dari saya. Saya tutupkan channelnya saudaraku. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like. Jika kalian merasa ini ada manfaatnya, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Barangkali bisa menjadi hiburan dan pengalaman. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.